Ya, Nah, kenapa dong tadi? Ada apa dia? Duh, kok hilang lagi? Oh enggak. Oke, Oke, halo halo Kak Kak semua. semua. halo. Ini dengan Christine. Iya, Iya, aku aku Christine. Oke, halo Loh, Christine. bukan Angel. Angel enggak, Angel ada juga di sini. Cuman ini yang dari kaunnya Growth Girls, Iya. Christine ya. Oh, I Iya, see. jadi Iya, kami jadi ada kami lima ada orang 5 orang ceritanya. ceritanya. Yang Kak Angel Yang Kak tuh yang Angel tuh yang hubungi hubungi dari kemarin dari ya. kemarin Terus ya. aku yang Terus aku yang tugasnya host jadi host live hari ini. live hari ini. Oke. Semuanya online nih. Teman-teman kalian di Growth Girls semuanya online nonton di live TikTok ini. Iya, ini udah ada Kak. Ini udah ada Kak Dito, juga tadi. Oh ya. Halo, hai teman-teman di Growth Girls. Absen dong, pengen tahu aja nih kalian ada siapa Suara kita aja. kedengeran jelas nggak? Suara kita jelas nggak? Jelas banget. Jelas Kak. banget Kak. Ih, mantap. Di Palu udah mau gelap ya? Udah mau gelap. Sebenarnya belum mau gelap juga sih Kak. Tapi Kak Mungkin sebagai Tapi Kak sebagai perkenalan perkenalan dulu, Palu beda kayaknya sejam. dari Palu dari cuma Palu dari cuma dari Kak Kak Nurul itu belum sempat Nurul join. itu belum Jadi sempat kami join. tersebar. Jadi kami tersebar Kak, ada yang di Manado, ada yang di Gorontalo, Jayapura. Jayapura. Iya. Target Tapi kami target ya kami satu ya kota satu kota aja dulu untuk kota kami. Kalau Christine sendiri di Aku dari Manado. Aku dari Manado Kak. Kak Oh, Angel itu dari Angel itu dari Jayapura. sambal dabu-dabu. Mohon maaf, aku udah pernah. Udah pernah. Tapi flightnya Udah pernah. banget. Kalau dari Jakarta aku ingat banget 3,5 jam atau apa. Aku sampai kayak Iya. ini bisa ke Singapura bolak-balik. Iya Kak, memang Iya Kak, lamanya dimutar-mutar mungkin kali ya. mungkin kali ya. Nggak tahu, pokoknya lama aja. Tapi makanannya enak-enak banget. Bakso Ati Raja ini sih. Makassar, itu Bukan, Makassar. Iya, Manado yaitu sambal dabu-dabu apalagi ya. Pisang sama sambal Oh roa. iya. Terus ada tuna. Aku makan tuna di apa mana? Apa kamu danau ya? Danau Lino. Danau Lino. Iya, ya, pokoknya aku makan tuna di tuna tuna dabu-dabu apa tuna apa gitu. Pokoknya di Oh, Tuna House. Tuna House. iya di restoran di pinggir danau gitu. Itu yang dari Gorontalo. Iya Kak. Iya Kak. Gorontalo. Tunanya enak banget, fresh. Ya udah. Ya, Kok jadi bahas makanan? Gimana coba kamu? Udah bahas Silakan makanan. Udah host. bahas makanan nih. Silakan hostnya. Oke deh Kak. Oke. Ya, sebelumnya Selamat sore. Sebetulnya Aku sudah sore sih Kak. Kalau dari udah sore juga. waktunya udah sore juga. juga. Sore udah jam 4 di Jam sini. 4. Sebelumnya selamat Jadi, sore. selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Halo untuk Dan halo untuk teman-teman TikTok, TikTok, yang dari followers kita Quiet Bloom, dari followersnya kami juga. Bagaimana Bagaimana kabarnya? kabarnya? Semoga bisa tetap sehat, semangat, dan juga siap untuk mengikuti diskusinya inspiratif bersama. Sebelumnya suaraku udah kedengaran Sebelumnya jelas. suaraku udah kedengaran jelas kok. Nah, udah jelas. Oke. Jadi sebelumnya mungkin udah kenalkan nama juga, tapi sekali lagi aku izin memperkenalkan nama. Aku Christine. Aku Christine yang akan menjadi moderator memandu dalamnya podcast di sore menjelang malam hari ini yang merupakan rangkaian program kampanye digital Smart Goals Health and Future yang yang dilaksanakan oleh Umotech Foundation bekerjasama dengan Yugo Global. Nah, jadi program ini mengajak kita semua untuk memahami tentang glow up itu sesungguhnya bukan sekadar dari penampilan fisik saja, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membangun kualitas hidup, kualitas diri, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Oke, pada podcast juga di saat ini kita akan membahas berbagai topik yang menarik seputar kesehatan remaja putri, pendidikannya, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta bagaimana bisa membangun kekuatan diri dan masa depan yang sehat tanpa terjebak oleh standar media sosial yang tidak realistis.
Oke, langsung saja ya Kak, kita langsung mulai. Kita mampir dulu untuk perkenalan untuk narasumber kita di sore hari ini. Sebelumnya aku izin ya Kak untuk mau memperkenalkan narasumber kita. Yang ada saat ini ada Kak Diana Rizkia dan Kakak Anissa Hadianti. Halo. Oke, jadi mereka ini berasal dari komunitas Quiet Bloom, sebuah komunitas yang aktif juga untuk mengedukasi perempuan tentang pengembangan diri, kesehatan mental, keluarga, dan berbagai isu yang dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Oke, aku juga lanjut mau memperkenalkan diri narasumber kita untuk Kak Diana Rizkia. Mungkin bisa lambaikan kamera. Oke, halo Kak Diana. Bisa dipanggil apa Kak? Nana. Kak Nana. Oke, jadi Kak Nana ini adalah founder Quiet Bloom dan juga memiliki latar belakang soal lulusan sarjana ekonomi dan pengalaman di industri keuangan. Kak Nana juga memiliki perhatian besar terhadap isu perempuan, keluarga, dan pengembangan diri, serta percaya bahwa setiap perempuan pasti memiliki cerita yang layak yang dan dapat inspirasi. Nah, selanjutnya untuk kakak narasumber yang kedua ada Kak Anissa Hadianti. Jadi boleh lambaikan kamera. Halo Kak Anissa. Sorry Kristen, tapi sebelumnya tuh tadi katanya ada siapa tuh? Bianca bilang suaranya gemak Kak gitu. Oh iya Kak. Nah, itu udah enggak tuh. Ya sih Kak, dari tadi aku gemat dari feedback dari pemirsa atau gimana? Oh, nggak tahu deh. Kalian bisa lihat komennya juga kan? Apa enggak? Iya bisa. Iya bisa Kak. Bisa kan? Oke. Kita tetap lanjutkan aja Kak, atau bagaimana? Apakah agak sedikit mengganggu? Enggak apa-apa. Oke. Nah, sebelumnya untuk Kak Anissa biasa dipanggil apa nih Kak nama panggilannya yang lebih akrab gitu? Anissa aja atau Nisa. Kak Anissa. Itu dari untuk Kak Anissa juga salah satu ya founder dari Quiet Bloom dengan latar belakang kedokteran gigi di Universitas Indonesia, pengalaman dalam dunia kedokteran dan digital entertainment. Juga salah satu founder Nusa IP Animasi. Halo Kak Nisa. Mau nanya yang aku mau nanya, kira-kira pada nonton nggak Nusarara? aku Kak belum nih. Ya, kalau pada nonton, nah itu kartun salah satu kartun Islami. Mungkin waktu itu lumayan puncaknya tuh di 2000 berapa sih? Nah, salah satu 2018 ya, foundernya itu Mbak Nisa. Sebenarnya Mbak Nisa ini famousnya tuh Uma. Jadi kalau misalnya pada ngikutin Nusarara, mungkin tahu. Nah, ini yang disebut sama Uma Nusarara gitu. Nanti boleh deh di searching. Itu lumayan loh kalau misalnya kalian ini mau nonton kartun Indonesia tentang Islami sih, itu kartun Islami. Nonton tuh katanya ada yang nonton. Alhamdulillah. Wow. Oke, nanti aku bakal nonton juga. Enggak, ini lagi bacain komennya juga. Ada yang bilang nonton. Oke. Kita lanjutkan saja ya. Nah, kita lanjut. Tadi mau perkenalan dan juga sedikit pengantarnya ya untuk pengantar topik di saat ini. Nah, untuk kakak-kakak, kampanye Grow Girls ini kan mengusung tagar atau hashtag Grow Before You Glow.
menurut kakak yang pelaku sumber, mengapa penting sih bagi seorang remaja putri untuk bisa fokus pada pertumbuhan diri terlebih dahulu sebelum bisa memikirkan jenjang seperti pernikahan? Mungkin Untuk Kak Anissa atau mana siapa yang mau lebih menjawab itu pertanyaan lantar ya selain malam hari Kanana ini. aja dulu, Kanana. Aku dulu ya. Kanana. Oke, ini mau nyapa juga buat semuanya ya, adik-adik semua. Aku manggilnya adik-adik ya, karena kayaknya umur kita lumayan atau bahkan jangan tante-tante. Cuma beda dikit. Atau malah tante sama Denial. ponakan nih. Nah, jadi semuanya yang berada di Palu tadi, Gorontalo, Manado, Jayapura, Masya Allah, salam kenal semuanya. Senang banget, bener-bener senang banget kita bisa ketemu, walaupun ketemunya secara online, daring, tapi senang banget kita bisa berbagi, karena memang dari awal kita bangun Quiet Bloom itu ya ini nih, kita pengen denger-denger cerita dari para perempuan tuh, dari para teenagers, anak-anak muda, terus yang di umur 30-an, bahkan yang udah misalnya anaknya sudah remaja, pengen denger cerita-ceritanya, saling berbagi. Karena kalian mengakui nggak sih, dengan kita berbagi, ada tempat buat cerita itu, seenggaknya masalah kita mungkin dibilang ada penyelesaiannya juga enggak, tapi tuh ada sedikit rilis gitu, rilis kalau kita lagi ada cerita yang ditahan, nggak bisa dicerita ke orang dekat. Kadang-kadang kan, nih aku sekalian kasih gambaran tentang Quiet Bloom ya, kenapa kita bikin Quiet Bloom. Kadang-kadang kan kita kalau curhat sama orang yang dekat, kadang malah dapat judgement kan. Mereka lebih gampang menghakimi, lebih gampang kayak, aduh ya, karena kamu salah juga gitu-gitulah. Sedangkan kalau di Quiet Bloom kita benar ruang cerita tanpa dihakimi, tanpa dijudge. Jadi siapapun boleh cerita gitu. Nah, ini senang banget kita bisa diundang, appreciate banget, terima kasih teman-teman dari adik-adik dari Growth Girl sudah mau ngobrol bersama Quiet Bloom. Tadi kalau balik ke topik kita sore ini tentang grow before you glow, itu kalau dikerucutkan lagi, gimana kita bisa tumbuh sebagai perempuan, matang dulu baru kita memikirkan jenjang pernikahan. Itu aku setuju banget. Sebagai yang berpengalaman, dibilang mungkin aku kalau aku menikah tuh tidak dalam usia muda sih, usia ideal aja sih di usia 24-an. Cuman di usia segitu aja, dari pengalaman aku sendiri, aku ngerasa belum selesai dengan diri aku. Jadi ini yang mau aku tekankan buat adik-adik semua. Sebenarnya pernikahan itu tuh betul akan membawa kebahagiaan, tapi tidak dipungkiri itu juga, itu akan membatasi diri kita, membatasi kita untuk bertumbuh. Karena kalau kita sudah masuk jenjang pernikahan, kita otomatis sudah punya tanggung jawab lain, tanggung jawab sebagai perempuan, terutama tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab nantinya kalau sudah punya anak sebagai ibu, sehingga itu memang membatasi diri kita yang sebenarnya mungkin kesempatan-kesempatan di depan tuh masih bisa kita raih. Dan terkadang itu tidak ada salahnya sih kalau misalnya memang ada orang yang pengen mengambil jalan menikah muda gitu ya. Jadi mimpi-mimpi dia selesaikan, dia menikah, lalu dia menjalani mimpi barunya dengan keluarganya, itu juga tidak disalahkan. Tapi terkadang kita tuh untuk menjadi tenang, apalagi nanti tuh menjadi wanita dewasa, ketenangan itu didapat apabila kita sudah merasa selesai dengan diri kita. Nah, selesai dengan diri kita tuh maksudnya selesai dengan keinginan-keinginan kita yang kita ingin capai. Misalkan pengen banget deh nih, kayak sesimpel pengen banget deh nanti ngerasain kerja kantoran. Nah, itu kan kadang-kadang kalau misalnya kita belum ngerasain itu, takutnya nanti saat kita menjalani kehidupan di pernikahan ada penyesalan-penyesalan atau ada kayak tertahan gitu loh. Jadi kalau dari aku ya itu sih, selesaikan dulu dengan diri kalian. Selesai ini maksudnya itu ya, yang ingin kalian cita-citakan. Karena ya itu, pernikahan itu memang membawa kebahagiaan iya, tapi mau nggak mau kita punya tanggung jawab baru yang bisa memberhentikan mimpi-mimpi kita. Walaupun tidak semuanya, tapi itu bisa membatasi lah ruang gerak kita sebagai perempuan gitu. Dari aku. Uma. Belum. Udah nangkep belum tetapi saya Christine? Iya kak. Iya kak, dari mana udah jelas tadi, mungkin lebih ke rasa tanggung jawabnya gitu, ya karena sudah berada di satu
Jadi lebih terbatas terbatas dan juga ada tanggung jawab yang lebih yang harus ditanggung yang mungkin ya Kak. Kita berada di jenjang tertentu. Tapi kalau di usia yang belum secara mental atau secara mengambil keputusan itu masih ragu-ragu, terus masih belum percaya diri dan lain-lain. Betul. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Heeh. Sesimpel ini juga, kadang-kadang kita kan namanya perempuan, kita tuh pengen masih menikmati masa muda yang jalan sama teman-teman, bisa misalnya nonton konser atau ya gitulah, makan. Nah nanti kan kalau sudah masuk pernikahan, kita itu punya tanggung jawab yang berbeda lagi, apalagi wanita itu paling terbatas jadinya ruang geraknya. Tapi bukannya itu juga buruk ya, ada yang mengambil jalan seperti itu bagus juga, karena untuk mungkin dia memang sudah mau kehidupannya tuh nggak usah lah hura-hura lagi sama teman-teman dan lain-lain, itu nggak ada salahnya juga, bagus juga. Cuman kadang-kadang saat nanti kita lagi hidupnya penuh ujian tuh, hal-hal yang belum selesai itu, yang belum pernah kita raih itu tuh jadi kayak ada men-trigger kita tuh untuk jadi ada penyesalan, jadi kayak tau gitu, mendingan gini dulu, mendingan gitu dulu gitu. Itu sih kalau dari aku ya, ini point of view bener-bener personally, karena aku waktu itu menikah di umur 24 tahun, yang mana bagi aku itu juga aku ada penyesalannya, karena beberapa hal aku belum paham, belum ngerasa safe lah buat diri aku gitu. Oke deh Kak Nana. Anissa, apa lain? Kalau aku juga ini sama ya, pengalaman pribadi ya, sama apa ya, kalau aku tuh lebih, kan aku tipe yang nggak bisa nilai diri aku sendiri, karena buat oh ya udah jalan-jalan aja, anaknya yang lebih easy going, gimana flow-nya kehidupan, ya udah ikut aja. Nah kalau untuk kesiapan, mungkin kalau aku, menurut pengalaman aku ya, kalau dulu kan aku ya udah jalan-jalan aja, ya udah nikah aja, apa itu, oh iya, oh seru gitu doang gitu kan. Nah tapi kalau menurut aku, kalau biar lebih safe, atau bisa lebih terukur, harus ada orang yang terdekat kita yang bisa tahu. Jadi kayak kalau misalnya di Islam tuh ada wali, jadi orang yang misalnya kita ngerasa kayak gue pengen nikah deh gitu kan. Nah tapi kita bisa tanya sama orang ini, yang mau pokoknya orang terdekat, jadi kayak om, tante, atau bahkan ibu bapak kita sendiri yang bisa nilai kita tuh, udah bisa nggak sih, udah bisa belum sih menurut kalian tuh kalau misalnya aku nikah. Karena kan mereka justru juga lebih berpengalaman juga kan, bisa nggak nih, maksudnya dan dengan ngeliat sikap kita lah, atau kondisi kita, atau apa yang kita tuh, mereka bisa lebih menilai lah, siap nggak nih anak ini untuk ngadepin ujian pernikahan. Karena kita kan nggak paham kan, maksudnya pernikahan tuh ada apa aja sih di depan sana gitu. Nah kalau aku sih lebih ke itu sih, maksudnya salah satu untuk prepare diri sendiri itu adalah ya minta dinilai sama orang lain tuh, kecukupannya kita tuh udah cukup belum sih sebenarnya gitu. Karena ada juga yang kan nggak tergantung umur juga sih sebenarnya, kalau kedewasaan tuh ya kadang ada juga yang misalnya masih umur 21 atau 20, tapi kayak dari kecil tuh udah kedidik sama orang tuanya atau sama ibunya bahwa maksudnya udah di-prepare untuk ya udah jadi ibu rumah tangga tuh ada juga. Jadi ada juga yang mungkin udah siap. Jadi kalau menurut aku sih, selain dari mungkin tadi menyelesaikan dengan diri sendirinya, sama ya minta bantuan dari orang yang terdekat kita yang mengenal kita tuh, untuk nge-value kita, maksudnya dinilai kita tuh udah siap belum sih gitu sih kalau buat aku, biar safe-nya ya. Karena kan pokoknya itu minta sama yang lebih senior, karena kan mereka juga lebih berpengalaman, jadi ya bisa nilai kita lah gitu. Oke, Terima kasih undangannya untuk ya, dan juga setuju ya dari Kak Anita dan juga Kak Nana yang sudah membantu tadi, bahwa penting juga untuk bisa fokus pada pertumbuhan diri sendiri dulu sebelum memikirkan jenjang lebih serius. Pentingnya juga untuk meminta pandangan atau pendapat dari orang yang lebih senior atau yang lebih dekat dari kita.
Aku izin mau bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dalam proses kita bertumbuh pasti kita membutuhkan bekal pengetahuan yang cukup. Nah, tapi melihat kondisi ini, kurangnya literasi ya tentang kesehatan, apalagi kesehatan reproduksi bagi perempuan, bagi remaja saat ini. Dari kakak sekalian melihat fenomena ini di kalangan remaja putri saat ini, apakah sudah cukup ideal untuk perempuan bisa cukup untuk literasi tentang kesehatan reproduksi begitu kan? Ya, dari aku ya, bener banget. Nanti itu saat kalian masuk ke kehidupan pernikahan, itu kan pasti ada ujian-ujian. Dan ini dari guru agama yang aku tahu ya, memang kalau untuk melewati ujian kehidupan apapun itu, kita mau nggak mau memang harus belajar. Sama aja kayak kita lagi mau ujian di sekolah, mau ulangan fisika, kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa kan ngelewatinnya. Tapi kalau misalnya kita belajar, ini mau ujian fisika nih besok, terus kita belajar, pasti kita saat menjalani ujian itu tuh tenang aja gitu, kayak oh ya kemarin sudah dibaca jawabannya ini, tenang aja gitu. Ya balik lagi kalau dari aku pribadi, sebenarnya semuanya kalau dibalikan ke agama ya, semuanya itu tentang ilmu menjalani kehidupan itu sudah ada di Al-Quran, ya ini balik lagi ke agama masing-masing. Sebenarnya tentang ilmu kehidupan itu sudah banyak diajarkan, tapi dari kitanya mau belajar atau enggak. Dan ini yang penting, kita harus punya kesadaran bahwa agar kita bisa menjalani kehidupan yang penuh ujian ini dengan rasa tenang, rasa tetap nggak panik lah gitu. Panik sih pasti ada, tapi rasa tetap nggak kalah, nggak nyerah gitu. Memang harus belajar. Jadi memang harus ada ilmunya. Apapun itu, kalau kita berilmu, insya Allah kita tenang menjalaninya. Berat tapi tenang. Nah, literasi yang aku lihat sekarang ya, memang kan kayak di sosial media dan lain-lain, itu lebih banyak dilihatkan dengan selebgram yang nikah muda, terus honeymoonnya ke luar negeri. Wah, kayaknya hidupannya utopia banget, kayak seneng-seneng banget gitu. Utopia tuh apa ya? Euforia banget. Utopia gitu loh. Euforia mungkin ya kak. Iya. Terus maaf. Enggak ada yang kehidupan. Yaudah, pokoknya gitu kan, kayak kehidupannya menyenangkan banget. Nah, cuman kan itu sebenarnya ada sisi yang kalian tidak bisa lihat kan? Iya, karena itu kan di depan layar. Betul, itu hanya di depan layar. Memang otomatis tuh yang terlihat tuh ya indah-indahnya, kayaknya wah nikah muda tuh seru ya, nanti punya anak, nanti anaknya bisa seumuran sama kita. Oh, kata siapa punya anak yang bisa kayak serasa seumuran itu juga jadi seru, tetap aja pusing-pusingnya juga tetap ada. Kan dulu kita kayak mikirnya, aku sih dulu mikirnya, aduh kalau punya anak muda, nanti dia udah remaja, kita juga masih muda, wah nyambung nih. Oh, generasi makin kesini pola pikirnya berbeda, gaya bicaranya berbeda. Jadi kayak kita, kalau kita millennials lawan alpha, mau kita ngerasain juga tetap kan aku masih berjiwa muda, tapi tetap ngehandle anak muda. Zaman sekarang nih, aku bilang anak remaja ABG zaman sekarang, bukan remaja lah, ABG lah. Itu berbeda banget ternyata. Kita pun kewalahan, susah gitu untuk megangnya. Yang dulu kita sangka enak nih bisa kita pegang karena kita juga mesti nyambung, ternyata nggak segampang itu. Jadi banyak yang nggak kelihatannya gitu dari sosial media. Memang literasi tentang tadi kesehatan reproduksi dan lain-lain, aku lihat memang jadi kurang ya, karena tertutupi dengan ya itu, wah selebgram ini dia udah menikah terus dia punya anak, jadi lucu deh, masih muda-muda udah punya anak, bla bla bla. Emang literasinya kurang ya. Mungkin dengan ada Quiet Bloom, kita juga kan, kalau misalnya kalian suka dengar case yang kita pernah di podcast ya, yang pernah kita angkat, dengerin deh cerita-ceritanya. Jadi di situ tuh real cerita kejadian nyata tentang kisah-kisah mereka berumah tangga, menjadi orang tua, struggle-nya parenting zaman sekarang seperti apa. Nah dari situ kalian bisa dapat gambaran kan, oh ternyata nggak hanya yang euforia tadi itu, ternyata ada hal-hal lainnya. Cuman memang perlu kesadaran diri, kitanya juga harus mau untuk belajar, nggak terlena ngelihatnya yang indah-indah aja. Jadi juga belajar
tahu ilmunya, karena tadi balik lagi kuncinya, kalau tahu ilmunya, insya Allah menjalani kehidupan, ujian kehidupan itu kita bisa lebih tenang. Jadi dari kitanya juga mencari gitu. Belajar pendidikan yang kayak mata pelajaran itu penting, kuliah penting, tapi nggak kalah penting belajar ilmu menghadapi ujian kehidupan. Karena itu sih lebih apa ya, mendewasakan pikiran, jadi respon terhadap masalah tuh, kita gimana kita respon terhadap masalah kalau kita belajar tentang ilmu kehidupan itu bisa tenang gitu. Dari aku. Mungkin dari Kak Anissa. Oke, kalau aku sih kan pendidikan dan literasi ya menurut aku ya. Kalau menurut aku tentang apa tadi? tentang literasi reproduksi, Kak. Kesehatan reproduksi. Iya. Oh, kalian masih dapat nggak sih waktu di SMA atau SMP ya? Kita pertama kali dapat. Ada nggak? Dari usia 6 tahun. Ya pokoknya yang waktu itu. 12, sorry. Iya, 12 tuh berarti SMP ya? 12. atau Kelas 6 akhir. Iya, kelas 6 SD akhir gitu ya, pokoknya awal-awal SMP itu kalau nggak salah kita udah tahu kan ya, dijelasin tentang reproduksi dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu mungkin basicnya. Menurut aku sih kalau bisa memang ada apa ya pendidikan lebih daripada itu ya, maksudnya, atau misalnya kalau misalnya memang malu gitu, jadi dibagi aja sectionnya untuk, maksudnya untuk yang lebih diperdalam ya, sectionnya antara yang laki-laki sama yang perempuan gitu. Tapi kalau perempuan kan juga panjang kan tuh, ada tentang menstruasinya, nantinya tentang kehamilan dan lain sebagainya. Kalau menurut aku sih harusnya di sekolah tuh, apalagi sekarang ya, lebih dibanyakin lagi ya, maksudnya tentang pendidikan seperti itu. Sama kalau menurut aku, dan kemungkinan nanti kita juga mau susun program juga di Quiet Bloom, pentingnya untuk pendidikan seperti itu sebelum menikah. Premarital. Iya, premarital education buat perempuan. Jadi maksudnya kan banyak ya yang harus nanti dihadapin, dan biar nggak shock gitu. Apalagi kalau misalnya yang tipenya dijodohin, nggak pakai pacaran, nggak tiba-tiba jadi nanti kaget kayak apa nih, what happened gitu kan. Nah nanti tuh kalau menurut aku sih ya harus ada tuh yang premarital education-nya itu. Bukan cuma tentang reproduksi aja ya, tapi juga tentang Kesiapan mental. Iya, kesiapan mental atau apa yang nanti dihadapin. Kalau nggak salah, pokoknya ada deh. Jadi di antara, aku lupa ya, antara di pokoknya Kristen Protestan atau Katolik yang kalau misalnya mau nikah tuh couple-nya tuh di guide gitu sama ada satu. konsul gitu ya? Iya, ada satu pendetanya gitu. Terus mereka tuh jadi kayak dikasih ujian gitu loh, kayak tes. Aku lupa deh. Kamu tahu nggak tuh? Iya Kak, tahu. Kita tahu kan ya. Bimbingannya Ya. dari pendeta atau pastor. Nah jadi pokoknya kalau nggak salah tuh ada ujiannya, ada tesnya, ada apanya. Terus dua-duanya tuh sama-sama dibimbing. Terus kalau nggak lulus ya lo ulang lagi gitu. Pokoknya sampai benar-benar siap. Aku nggak tahu ya, tapi pokoknya aku pernah dengernya kayak gitu. Nah menurut aku tuh itu penting banget. Yang adalah di Islam tuh juga aku belum dengar tuh, harusnya sih seperti itu, tapi ya kalau pengalaman aku waktu di KUA tuh kayak cuma disuruh ikut pendidikan apa gitu, tapi boleh nggak ikut gitu. Jadi kan kita secara kalau mau gampang optionnya nggak ikut kan, padahal sebenarnya harusnya kayak gitu tuh penting gitu. Ya menurut aku sih kurang. Jadi kalau perlu diwajibin gitu buat semua, karena ya buat masa depannya mereka sendiri gitu. Oke, ya betul sekali dari Kak juga sependapat dari Kak Bisa untuk pendapatnya
fenomena literasi, kekuatan kesiapan mental, tapi yang kalau mau dilihat sekarang itu memang dari pemerintah ataupun dari instansi pendidikan lumayan mendorong ya adanya literasi, apalagi tentang hal-hal yang itu yang tanda kutip tabu, tapi ini juga penting untuk disampaikan, diedukasikan, karena ya kalau terkesan kita mencoba-coba yang buruk, takutnya ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi selama hal itu, dan penting juga untuk dibagikan, dipelajari untuk remaja putri saat ini. Dan juga melihat dari saat ini ada tren-tren atau konten-konten yang sama dengan Kak Nana sampaikan tadi ya, tentang pernikahan ini yang dilihatnya cuma anak aja, liburan sana sini, honeymoon dan lain-lain, tapi tidak ditampilkan struggle-nya, masalahnya yang ditutupi atau bahkan tidak disampaikan ke media sosial yang mendorong banyak remaja atau orang-orang yang menganggap pernikahan ini ternyata enak, ternyata ada manfaatnya dan lain-lain. Tapi baik lagi ya Kak, kalau itu merupakan keputusannya bagi setiap remaja yang ada untuk mau memilih langkah kehidupan seterusnya. Oke. Nah, membahas tentang situasi saat ini, kami juga ingin membedah suatu kasus atau menganalisis suatu konten ya tentang meromantisasikan pernikahan. Ini bisa jadi salah satu topik utama kami juga Kak dari Grow Girl ini terbentuk karena melihat remaja putri yang sebenarnya dari usia 13 sampai 18 tahun itu masih ada waktu untuk bisa mengambil pendidikan, bisa meneruskan pendidikan, tapi terhenti karena terjebak dalam romantisasi pernikahan dan lain-lain. Jadi dari kami mau ingin membahas juga, berdiskusi dengan Pak dari Koedum tentang romantisasi pernikahan. Udah boleh mau lanjut Kak atau gimana? Boleh, tapi Kak Anisanya lagi izin ke toilet sebentar, tapi nggak apa-apa, lanjut aja, kita nyambung aja. Oke. Jadi sebagaimana dari Pak jelaskan tadi, bagaimana romantisasi pernikahan jadi itu dapat memengaruhi cara pandang remaja dan seringkali juga muncul pertanyaan di benak kita, apakah realita yang terjadi itu benar-benar seindah yang ditampilkan di media sosial atau tidak. Nah sekarang banyak sekali konten di media sosial seperti di platform TikTok dan Instagram dan lain-lain yang mengemas kisah pernikahan di usia muda secara sangat estetik dan romantis. Bagaimana pandangan dari kakak Koedum mengenai dampak psikologi konten romantisasi pernikahan ini terhadap pola pikir remaja putri? Iya, ini relate sama yang sebelumnya aku sampaikan ya, bahwa banyak sekali sekarang di sosial media itu yang beredar tuh ya dilihat indah-indahnya itu aja. Dilihat, sorry, loading. Sebentar. Ini ada. Oke, udah balik normal ya? Iya Kak, sudah aman. Seperti yang aku sampaikan tadi, banyak di sosial media itu beredar, yaitu diliatin kayak romantisme pernikahan muda. Memang iya, ada part betulnya, setujunya kalau misalnya pernikahan muda tuh memang indah, tapi ada partnya juga yang tidak seindah seperti yang ditampilkan tuh pasti ada. Cuman bedanya yang ditayangkan tuh emang kebanyakan yang indah-indahnya aja, sedangkan yang struggle-struggle-nya tidak ditampilkan. Ya kalau mau sharing kisah realnya sih, sebenarnya di umur aku yang sekarang, setelah aku menjalani sekian tahun pernikahan, sebenarnya memang tujuan menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Karena mencari kebahagiaan itu kan berarti kayak totally kita bakalan senang, bakalan happy-happy. Enggak, itu di pernikahan itu enggak seperti itu. Pernikahan itu justru perjuangan. Perjuangan gimana sama-sama bisa terus bahagia. Jadi bahagianya itu diperjuangkan. Nah, kadang-kadang kan kita kalau misalnya untuk memperjuangkan itu balik lagi dari kesiapan diri kita kan. Yang namanya perjuangan kan pasti ada butuh yang dikorbankan. Terus juga ya tidak segampang itu namanya aja memperjuangkan.
Jadi balik lagi dari kesiapan diri kita. Nah, banyak yang karena mereka cuma ngeliat sisi indah-indahnya aja, sebenarnya secara mentally mereka belum siap. Mereka hanya berpikir, oh iya udah enak nih, happy nih bisa nikah muda. Dan setelah happy-nya hilang, ada masalah tuh mereka stop, udah kayak pasrah, wah ternyata nggak bisa nih kayak gini nih, ternyata pernikahan berat banget, aduh nggak deh, nyerah deh gitu-gitu. Jadi baik lagi memang kesiapan mental, tahu tujuan pernikahan itu apa tuh harus sejak dini tuh ditanamkan. Menikah itu bukan hanya ikut-ikutan temen udah nikah, satu geng nih semuanya udah nikah, kok aku belum, terus ikut-ikutan terus atau nyari kebahagiaan. Enggak, kalian harus paham betul menikah itu adalah kalian memasuki fase baru dalam kehidupan kalian, di mana kalian harus berjuang, memperjuangkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi perjuangan sebenarnya. Mungkin aku kalau juga boleh balik tanya ya ke adik-adik semua nih yang di Growth Girls, kalian bisa milih mengangkat topik ini, mungkin ada concern apa yang bisa di-sharing ya, terus juga dari kalian, point of view kalian tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah emang kalian kayak kayak tertarik itu untuk menikah muda, atau kalian justru malah di sini yang kayak udah mulai kayaknya tetap nih di mana-mana nih pemikiran seperti itu tuh jangan ditanamkan, tapi ya itu kita harus butuh kesiapan mental, penyelesaian terhadap diri sendiri seperti yang tadi kita udah omongin di awal. Itu gimana ya? Aku boleh juga dengar nggak sharing dari kalian? Iya kak. Ya kak, jujur kalau dari kami Grow Girls mengangkat isu ini, kami melihat dari dampak dari pernikahan dini yang tidak disiapkan dengan baik. Itu generasi selanjutnya yang gampang mengalami kondisi kesehatan yang kurang memadai seperti stunting dan lain-lainnya, di mana sangat berdampak ya kak untuk generasi kita selanjutnya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghakimi bagi mereka yang sudah lebih dahulu ya menjalani pernikahan dini, ya itu juga keputusan hidup mereka dan tidak ada hak untuk melarang. Tapi dari kami ingin menjelaskan kepada teman-teman di luar sana yang terjerumus dengan konten-konten yang sangat meromantisasi pernikahan dini sampai ada keputusan atau bagaimana, ingin mengedukasi untuk nantinya mempersiapkan diri dulu sebelum kita serius ke jenjang selanjutnya, karena dampak dari pernikahan dini ini bukan hanya untuk remaja itu saja ya kak, tapi juga untuk pasangan kita, keluarga kita, bahkan keturunan kita nantinya, anak-anak kita, cucu kita yang kalau tidak dipersiapkan dengan baik, tidak dipersiapkan secara matang-matang, pasti dampaknya itu untuk kita ke depannya yang kesusahan nantinya, atau mengalami penyakit yang situasi yang tidak mereka inginkan. Jadi pentingnya untuk remaja putri saat ini untuk bisa mempersiapkan diri, bisa memiliki edukasi dan literasi yang baik tentang kesehatan reproduksi mereka atau kesehatan mental mereka, yang dimana itu sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Gitu sih kak. Iya, betul. Nah, yang nggak boleh lupa kesiapan dalam hal kayak tadi masalah fisik ya, kesehatan dan lain-lain penting. Mental pun juga itu juga nggak kalah penting. Mohon maaf, finansial juga nggak kalah penting. Gitu. Nah, tapi mungkin masukan, maksudnya kan itu mencegah, agak kurang di sini. Pencegahan kan ya, maksudnya biar nggak itu bagus sih alhamdulillah, cuma kita juga mesti mikirin juga untuk yang sudah ada di dalam kondisi tersebut gitu. What can we do to help them? Apakah memberikan pendidikan ataukah beri les lah atau apa tentang itu soft skill. Mungkin kan ada juga kalau yang kayak gitu tiba-tiba financialnya ya kaget gitu, misalnya kok ternyata kurang nih, gue mesti gimana apa, mungkin kayak soft skill untuk kayak ya bisa usaha apa sebagai ibu rumah tangga juga gitu, atau cara mendidik anaknya seperti apa ya gitu sih. Education sih yang paling penting gitu, before and after ya, karena kita juga kesian juga sama yang udah ternyata melalui hal itu semua, gimana nih cara bantu mereka juga gitu.
Begitu sih. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak untuk saran dan masukannya. Menjadi bahan pertimbangan kami juga untuk bisa memperbaiki dan juga meningkatkan dari program kami ini. Tentunya kami juga mengharapkan bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang sudah sudah menjalani lebih dulu ya untuk jenjang yang serius ini untuk bisa memiliki skill yang baik, pengetahuan yang baik untuk bisa berlaku untuk masa depan mereka juga. Oke, Kak. Terima kasih ya Kak, karena Kakak untuk pertanyaannya. Mungkin mau menaikkan juga pendapat dari Kak Anissa mungkin tentang pandangan Kakak tentang dampak psikologis konten romantisasi pernikahan dini terhadap pola pikir remaja. Kamar mandi. Oh, dampak psikologisnya maksudnya untuk yang sudah menjalaninya atau Yang belum, Kak. gimana? Yang belum Kak. Yang belum bisa banyak di sosmed tuh konten-konten romantisme, pernikahan muda, bla bla bla. Ya itu sih, itu tadi. Jadi ya kalau misalnya dampak psikologis buat yang belum, untuk yang melihat hal-hal yang udah ada di sosial media gitu tentang pernikahan muda, yang euforia banget kayaknya ya, jadinya mereka mikirnya mungkin yaudah deh daripada susah-susah gue bekerja atau berkarir, ya udah gue nikah aja gitu. Karena kan maksudnya kayaknya enak nih, kayak diurusin suami apalah gitu-gitu, ngurusin anak, ya udah habis itu ya udah gue nggak usah capek-capek cari kerja lah dan lain sebagainya. Ya itu sih mungkin ya dampak psikologisnya, jadi dipikirnya semuanya akan lebih mudah gitu. Padahal yang namanya ngurus anak mungkin 24/7 ya, itu lebih berat lagi daripada bekerja gitu. Bekerja 9 to 5 gitu kan, itu aja juga kadang kalau buat perempuan juga udah capek kan, belum lagi di rumah masih ada yang dipikirin, kadang dibawa juga. Nah ini ngurus anak tuh 24/7 tuh juga itu lebih menguras tenaga lagi, jadi tidak semudah itu Ferguson gitu, nggak selalu jadi kayak jalan exit keluar dari kayaknya ini semua mudah deh, nggak juga, pasti ada masing-masing tuh ada apa ya, ada tesnya juga, ada ujiannya juga, ada kesulitannya juga ada, plus minusnya itu pasti semuanya ada. Cuma ya jangan deh pokoknya kalau lihat sosial media itu udah bukan patokan. Plus kalau misalnya lihat sosial media kan kadang ya memang ada yang bahagia, tapi ya kayak beberapa tahun sesudahnya atau apa kan ya ada divorce, yang tadinya pasangan couple yang kayak wah gimana banget tuh couple goals dan lain sebagainya, tiba-tiba divorce. Nah itu dia maksudnya, harus ada juga itu tadi, tetap education lagi bahwa semua tuh nggak seindah yang di layar monitor gitu, di belakang-belakangnya itu pasti ada juga gitu sih. Ya persiapan mental itu tadi udah paling penting deh, dan apa aja yang misalnya ada maybe it doesn't apa ya, mungkin itu nggak bakal membantu sampai sepenuhnya, karena kan masalah pernikahan macem-macem kan, random lah, ada yang financial, ada yang tiba-tiba ada perselingkuhan, ada apa lagi sih, trust issue, KDRT, pokoknya banyak kan. Tapi at least kalau misalnya ada ilmunya masing-masing tentang hal itu tuh, jadi kita sebagai perempuan ya bisa ngadepinnya tuh kayak wah, oh iya bener ya ternyata, maksudnya udah ada, jadi ada kisi-kisinya lah gitu, jadi nggak benar-benar shock. Karena kan kalau yang shock mental kesian, yang benar-benar sampai kadang bisa jadi ya kena mental terus nggak tahu mau lari kemana, mau lari ke orang tua ya, kadang malu kan, nggak mau masalah rumah tangganya diketahui sama orang tuanya. Nah takutnya kalau nggak kuat mental tuh ya jadinya itu suicide, bunuh diri lah, atau melukai diri sendiri, atau bahkan takutnya kalau misalnya udah punya anak tuh jadi ke anaknya lah gitu-gitu. Itu sih, jadi ya harus dikasih tahu plus minusnya lah. Plusnya pasti ada, maksudnya ya namanya juga pernikahan kan, maksudnya emang kita disuruh nikah kan, tapi minusnya tuh juga ada gitu. Oke, luar biasa. Kak Anissa untuk pendapatnya, aku juga setuju pendapat dari Kak Nana, Kak Anissa
konten-konten yang dikemas secara indah tapi tidak melihat realita yang terjadi, dan sehingga banyak orang remaja-remaja yang tergiur dengan konsep yang disediakan di media sosial. Maka perlu adanya edukasi dan pengetahuan yang tinggi, serta ada orang-orang juga yang mau bilang atau memberikan pendapat tentang plus minus dari situasi atau jenjang yang lebih serius seperti pernikahan dan lain-lain. Aku lanjut. Ya. Sebelumnya itu Angel bilang baby blues Kak, ya betul. Untuk ibu-ibu muda kan banyak ya sekarang yang saat mereka setelah melahirkan ada postpartum, terus baby blues dan lain-lain. Postpartum, nah itu sebenarnya ya balik lagi kesiapan mental itu diperlukan sih. Memang ya positifnya kalian nih sudah dari seumur dini ya, kalian sudah bikin komunitas ini dan sadar untuk mengangkat isu-isu ini tuh Masya Allah banget. Kayak kita mungkin seumur kalian waktu itu kita pikirnya masih ya gitu, masih terlena. FOMO sama YOLO. Iya, masih FOMO, terlena. Nah, dengan kayak gini ya kalian alhamdulillah, dan semoga bisa makin besar komunitasnya dan banyak juga anak-anak seumur kalian yang sadar bahwa euforia yang dilihatkan di sosial media itu hanya di situ, struggle-nya tidak terlalu terlihat, sehingga mereka juga punya kesadaran untuk belajar, baik lagi ilmunya itu mereka penting, mereka sadar kalau misalnya mau selamat nih, mau lulus dalam ujian kehidupan ini, ya harus belajar dulu, harus punya kesiapan mental dulu biar bisa lulus menjalani ujian-ujiannya gitu. Atau nanti bikin seminar atau event offline-nya Iya. Quiet Bloom. Betul. Kalian ada kan komunitasnya yang pada mau belajar, pasti pada muda-muda pada mau belajar kan? Ya kita bikin aja nanti. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk undangan kolaborasinya. Jadi dari kami bisa mempertimbangkan, dan kapan-kapan kita bisa buat kolaborasi yang lainnya dengan Quiet Bloom tentang isu perempuan dan lain-lain. Oke Kak, aku lanjut nih Kak, Ya. untuk saran dan juga pesan dari kakak yang lebih dulu menempuh pernikahan dan memberikan saran-saran atau tanggapan untuk adik-adik remaja, untuk penting juga dan teman-teman dari Grow Girls, bagaimana bisa bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh dengan konten-konten yang disediakan di FYP yang bisa dan tanda kutip meromantisasikan atau mengagungkan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, coba gimana tuh Kakak Nana? Ya, kalau dari aku sih, kalau bicara saran sebenarnya aku bukannya tidak menyarankan pernikahan muda ya. Balik lagi, aku menyarankan kalian menikah saat kalian sudah selesai dengan diri kalian, sehingga kalian punya kesiapan mental dan kalian sudah cukup belajar ilmu tentang kehidupan. Jadi sebenarnya mau tadi yang dibilang Kak Anissa, mau menikah di umur let's say 19 pun, tapi dia sudah punya dua hal itu, dia ngerasa kayak saya udah selesai dengan diri saya mau hidup ke depan, berbakti kepada keluarga, itu yang jalan yang dia tempuh, dan dia sudah belajar ilmu-ilmu kehidupan. Oh nanti ujian ini, ada ujian ini, yang penting saya percaya ada Tuhan yang akan melindungi dan lain-lain ya. Itu dia udah punya cukup pemikiran yang dewasa, sehingga nggak ada salahnya dia mengambil langkah untuk menikah muda. Jadi kalau disaranin jangan menikah muda, bukan sih, jangan menikah karena FOMO, karena ngelihat konten-konten bahagia, jangan deh ya, jadi gitu. Tapi menikahlah saat kalian benar-benar punya kesadaran diri, kalian itu sudah tahu apa ujian-ujian kehidupan itu, dan kalian sudah ngerasa selesai dengan diri kalian, sehingga nanti tidak ada penyesalan-penyesalan. Kalian udah puas lah istilahnya, kayak mau seneng-seneng sama teman-teman, udah puas, udah capek, emang udah pengen di rumah aja. Terus mau kerja ini, mau kerja itu, udah pernah achieve
target ini, target dalam kehidupan aku udah achieve. Terus ujian kehidupan ini memang akan ada, nanti ada cobaan dari anak, cobaan dari suami, tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kata Allah, kata Tuhan, yang penting kita menjalani kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu sebaik mungkin. Hak-hak kita itu nanti akan kita dapat sendiri. Nah, itu kan ada ilmu-ilmunya gitu yang membuat kita jadi tenang. Kadang-kadang kan ini balik lagi ke contohnya biar kalian kebayang ya. Kadang-kadang kita sebagai istri kayak, aduh kok aku nggak diginiin sih, aku nggak digini, lebih banyak demanding, menuntut hak. Padahal tidak disadari, kalian itu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita, jalani dulu kewajibannya. Hak itu akan Tuhan, akan Allah yang kasih. Itu akan, kalian gak usah pikirin. Kalian jalanin kewajiban, hak itu namanya hak. Kalau udah haknya kalian, pasti kalian akan dapat. Jadi jangan mikir, kok berat sebelah ya, gue udah nyuci, gue udah masak, gue udah ini, dia cuma gini-gini doang. Tenang aja, kalian kalau udah jalanin kewajiban, istilahnya dari diri kalian itu sudah bagus, sudah positif, hak itu akan datang dengan sendirinya. Kalau memang sudah hak kalian pasti dapat gitu. Itu jadi loncat ke detailnya lagi ya. Pokoknya intinya kalau bicara saran itu sih, aku bukannya tidak menyarankan menikah muda, tapi menikahlah saat kalian sudah tahu ilmunya dan sudah selesai dengan diri kalian gitu. Oke, Terima kasih. Kalau dari Kak Anissa, tambahan. Kalau dari aku sarannya, apalagi buat yang muda-muda dan melihat FYP pernikahan muda yang euforia banget tuh, kalau boleh aku bilang it's all a lie. Karena kan nggak mungkin ditampilin di sosial media yang seperti apa, itu kan semuanya, pokoknya yang namanya di sosial media tuh beda banget sama realita kehidupan aslinya, itu tuh jauh. Jadi ya jangan terbuai sama itulah. Dan kalau misalnya memang mau memutuskan menikah, kalau buat aku ya itu tadi, satu, mungkin kalau misalnya yang bisa menilai dirinya sendiri dan apa ya bisa tahu, maksudnya punya cita-cita atau punya sesuatu yang diinginkan, itu tuh mahal juga sih. Karena buat aku yang orangnya go with the flow tuh, kayak cita-cita yang banget atau goals gitu tuh aku jujur nggak punya. Jadi kalau misalnya yang ada, punya, yang kayak kata Kanana tadi, follow the path. Kalau misalnya emang bisa, pokoknya selesai sama diri sendiri. Nah kalau buat aku, ya itu tadi sarannya, lihat sama senior, minta dinilai sama senior aja. Abis itu kalau misalnya memang udah mateng dua-duanya nih, dengan 2 poin itu, ya udah, lihat pasangannya. Kalau misalnya emang udah komitmen, janji bareng-barengnya tuh, maksudnya komitmennya tuh untuk jangka panjang ya, bukan yang kayak janji-janji manis yang akan pret pada waktunya. Jadi ya literally komitmen, karena pasti udah sepahit-pahitnya, jadi yang bukan cuma yang manis-manis aja, yang pahit-pahit juga sama nih. Nanti kalau misalnya kita ada financial crisis atau misalnya nanti ada apa ke depannya tuh, ada pembahasannya tuh udah bisa di depan gitu, atau goalsnya kita tuh ke depannya tuh gimana sama pasangan gitu. Jadi pernikahan tuh nggak cuma ya udah gitu aja gitu, enggak. Jadi ada goalsnya biar bisa sama-sama bisa berjuang gitulah. Tadi mungkin apa, berjuang untuk bahagia. Dia berjuang, jadi untuk bahagia tuh bukan abis nikah udah kok kita pasti bahagia gitu, enggak juga. Tapi ya udah, kebahagiaan itu diperjuangkan gitu, perjuangannya tuh bareng-bareng gitu. Kita kebayang sih ya, tapi memang kalau lagi kayak pas yang jatuh cinta itu, yang lagi sweet itu memang kayaknya tuh mau ngomong apa juga, tapi tetap ini indah banget. Kita kebayang, karena ya kita juga we've been through that part gitu, yang lagi butterfly efeknya lagi, wah mau ngomong apa, katanya pernikahan gini-gini, nggak apa-apa ya, kayaknya pokoknya udah bahagia. Kita udah melewati itu. Nah kalau boleh di-share sih, memang indah banget, tapi itu sesaat, nggak akan selamanya stable begitu terus. Pasti ada waktu down-nya, ada waktu kita ada turbulence-nya ada. Iya, gitu. Oh, itu apa kalau pernikahan tuh peribahasanya? Bahtera rumah tangga, apa? Bahtera rumah tangga. Iya bener ya? Iya, pokoknya kenapa disebutnya bahtera ya, karena emang pasti
goncangannya ada aja gitu. Namanya juga di samudra, kita lagi di kapal gitu kan. Ya pernikahan tuh Bateran. Saya Iya. something lah itu pokoknya. Batra. Nah, karena emang pasti mengarungi lautan yang pasti banyak gelombang yang nggak bakal stabil. Kalau stabil terus ya nggak kemana-mana. Oh, sama juga ada yang bilang kan kenapa disebut rumah tangga. Jadi itu katanya karena memang ya itu kita bukannya yang lurus gitu aja, tapi akan berjuang naik. Kalau emang mau nyampe di puncak, maksudnya kenyamanan, keabadian tuh ya berjuang untuk naik terus, jangan turun gitu. Boleh lah sekali turun naik terus capek. Ininya mungkin maksudnya ya secara mentalnya, kedewasaannya tuh harus itu. Cuman kita nggak mungkir emang indah sih kalau pas lagi sweet-sweetnya tuh emang terbuai. Tapi harus diingat semua akan pride pada waktunya kalau yang gitu-gitu. Tenang aja. Iya, nah balik lagi kalau kita udah siap, kita punya ilmunya, saat kita menghadapi tadi tuh yang prep things-nya, ya semoga kita siap gitu. Dan sama itu sih yang dari penilaian dari orang-orang tua dan orang-orang yang terdekat kalau kita tuh penting banget menurut aku ya. Karena ya sebaik-baiknya kita bisa menilai diri kita sendiri, tapi ya kita nggak tahu di hadapan orang lain tuh mereka ini kurang kamu ini loh, kan kita nggak bisa nilai kekurangan kita sendiri gitu. Oke. Untuk saran dan masukannya. Semoga juga termotivasi. Pokoknya ikut juga menyetujui. Udah ada jodohnya juga ya. Tinggalnya termotivasi untuk lebih menjaga dan juga lebih memikirkan kembali fokus ke pendidikan. Lebih lihat kontennya tuh lebih yang kayak itu tuh sharing Quiet Bloom gitu. Oke, ya boleh di follow untuk konten Quiet Bloom. Dengar ada kita Banyak soalnya podcast kita tuh bener-bener real tentang itu benar-benar kehidupan yang udah pernah dijalanin sama perempuan-perempuan hebat yang bisa ngelaluinnya. Itu kadang kita juga kalau dengar cerita-cerita mereka tuh kita sampai itu kalau kejadian sama gue kelar sih gue gitu. Ya bisa benar-benar apa ya? Kayak dan satu lebih bersyukur ya sama kondisi kita kalau misalnya dengar kayak gitu. Kayak kalau buat aku sih ya untung aja, maksudnya aku nggak ada di kondisi itu dan benar-benar iya bersyukur sih kalau buat aku. Iya. Pokoknya bikin lebih banyak pelajaran lah yang bisa diambil dari podcastnya, insya Allah. Ada yang cobaannya, ujiannya dari keluarga suami, dari mertua, ada yang dari anak, ada yang dari suaminya sendiri ujiannya. Jadi dari ya kita bukannya karena lagi ini jadi kayak soft selling ya Quiet Bloom, tapi maksud aku inilah kita bikin Quiet Bloom tuh juga biar di sosmed tuh juga melihatkan kehidupan real tuh seperti apa. Jadi kita sama perempuan tuh woman support woman, kita sama-sama bisa belajar. Oh ternyata kalau menghadapi hal kayak gini dari cerita yang waktu itu dia begini ya, terus atau ya berbagilah gitu. Oh sama kita ada juga penyelesaian dari ahlinya kan, jadi ada nasihat-nasihatnya juga. Pokoknya buat belajar itu dia deh. Pokoknya kita konten-konten itu harus banyak bikin belajar perempuan belajar kehidupan yang ternyata ujian kehidupan itu tuh macem banget. Yang itu tadi Kanisa bilang, kadang kita juga mikir ya Allah ada ya yang dapat ujiannya tuh seperti ini, karena luar biasa macem banget sih. Ya gitu deh, kalian bisa dengerin aja kita sampai nggak bisa diceritakan. Follow ya, jangan lupa kan nggak boleh nyebut platform itu ya sebelah ya. Udah aku dari tadi ada yang nulis tuh tadi di goy-goynya ada itu ada di Spotify juga. Kalian juga ada di Spotify kan? Iya. Nah, Kita udah nge-stalk akun Quiet Bloom. Thank you. Dan kita juga open banget buat teman-teman adik-adik di Growth Girls. Kalau ada yang mau berbagi sama kita, open banget, chat aja ke DM kita. Kalau misalnya emang lagi ada unek-unek nih, gue nggak tahu buat mau cerita ke siapa, nggak paham. DM aja. Dan kalau misalnya kita mau tag recordingnya, kalian juga namanya, identitasnya itu kan ditutupin dengan nama-nama bunga. Kayak kalau yang sekarang kan udah ada episode Mawar, Aster, Melati, Dahlia udah banyak kan. Nah, nama kalian tuh juga akan tutupin dengan nama bunga. Seenggaknya kalian bisa keluar aja di situ. Dan nanti
kalian bisa baca komen atau tahu-tahu nanti kita nggak tahu kan ada yang menghubungi kalian yang kayak oh aku juga sama loh kayak kamu mengalami ini gini aja tahu gitu-gitu. Mungkin kan kalau kayak sumur kalian ada yang mendapatkan lagi ujiannya nih, aduh dari orang tua nih terlalu dituntut. Karena kita juga pernah ada tuh cerita kayak gitu, dia terlalu dituntut orang tuanya untuk harus selalu begini. Nah itu dia pengen sharing aja nanti ya kita berbagilah gitu. Hopefully sih kita kapan bisa ketemuan di mana, entah di Jakarta, di Palu, Manado dan lain-lain kalau kita ada gathering. Aku suka di Makassar karena cuma sebentar flightnya. Manado kejauhan. Kamu ke Makassar aja. Kalian di Jakarta. Ya Makassar juga nggak apa-apa. Ya, boleh biar sih. kita juga jalan-jalan. Aku mau ke Jeput. Oke. Wah lazim. Sini roti abon juga banyak. Enggak kan yang enak yang di situ tuh. Roti Oke, abon lanjut. gulung. Ya lanjut. Oke deh Kak. Kak, terima kasih ya sebelumnya. Dari aku sudah cukup sih untuk beberapa pertanyaan untuk yang mau dibahas sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang ada di live sekarang yang ingin mau bertanya atau ingin bertanya yang ingin didiskusikan, boleh langsung di kolom chat. Coba dibacain deh, Christine. Itu tuh. Oh iya. Apa tuh? Coba. Biar aja nggak apa-apa kan Jose yang baca. mau dibaca Kak? Mau dibaca Kak? Iya baca aja Jose. Oh iya bisa. Hostnya aja yang baca. Oke. Dari Dari salah satu teman kami yang di Growth juga mau bertanya nih Kak. Nah, Bagaimana cara bisa membedakan persiapan yang matang dengan sekadar perasaan hanya batas sudah siap? Itu tadi kalau menurut aku harus ada yang nilai. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu udah siap nih, nah habis itu kamu ke senior atau ke orang terdekat yang kamu pikir bisa menilai kamu, tanya deh kalau menurut aku ya. Karena aku nggak bisa nilai diri aku sendiri. Gue itu tadi nggak tahu nih kita udah bener-bener mateng beneran apa udah kayak perasaan doang gitu. Kalau dari aku itu tadi harus misalnya kamu udah ngerasa siap, tapi butuh penilaian dari luar lah istilahnya gitu. Kalau dari aku. Ya kalau dari aku ya itu belajar sih, banyak belajar jadi kalian bisa tahu pas tahu oh ini nih nanti kalau menghadapi anak umur sekian mereka bakal ada di fase-fase kalau mau apa tuh tantrum dan lain-lain. Nah kalian udah siap belum, kayak kalian bayangin gitu nanti kalau lagi dulu kali ya atau suami misalnya nanti ada fase-fase suami saat dia lagi sibuk kerja, waktunya kurang nih buat ini. Nah kalian udah bayangin kira-kira siap nggak ya kalau misalnya menghadapi ujiannya kayak gitu sih. Jadi dari banyak belajar, banyak meletakkan posisi nanti di saat keadaan seperti itu kalian sudah siap atau enggak, kalian lebih bisa ini kan oh ya bener nih kayaknya belum bisa deh kalau ngadepin hal kayak gitu. Misalnya dihadapin dengan case seperti itu yang dicontohin terus kayaknya gue gak bisa ngadepin kalau suami tantrum gitu. Ntar deh mundur lagi, belajar lagi gitu. Waduh kok ini. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Semoga dari Kak yang tadi boleh cukup jelas untuk jawabannya. Oke, semangat ya. Siapa nih? Kak, tuh namanya siapa sih kamu? Masa aku manggilnya Ska? Kan nggak mungkin ya. Tapi apa emang nama itu? Nggak tahu aku. Santika. Iya, Semangat ya Santika. Nggak apa-apa kalau udah siap tanya aja dulu. Oke. Lanjut ada pertanyaan dari teman kami juga sih Kak Angel mau bertanya. Nah ini aku izin ya mau membacakannya. Oke. Tapi bagaimana jika saya bisa tahu kalau saya itu sudah siap kalau cinta buta? Emang kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta tuh wow ayo gas aja mau nanti dia ini lagi gas aja gitu sih. Memang itu kadang-kadang kalau lagi jatuh cinta ya itu yang aku bilang, kita tuh benar-benar buta jadinya.
ya itu sih kesadaran untuk banyak-banyak tahu, banyak-banyak belajar karena aku memposisikan kayak aku nih dulu aku saat lagi FOMO menikah terus lagi terbuai banget emang kayaknya mau orang ngomong apa dan lain-lain tuh juga ya udah. Cuman kalau kayak sekarang nih kan banyak kita eh, cerita-cerita tuh bisa gampang banget terekspos gitu. Ya jadi kayak berpikir juga oh iya benar juga ya. Eh, Nanti kalau misalnya begini menghadapi begini gimana dan lebih selektif memilih pasangan jadinya kadang-kadang kitanya udah ngerasa kayak gitu tapi kita nilai juga pasangannya sudah siap juga atau belum udah siap belum gitu. Jadi mm, nggak segampang itu mungkin memutuskan sesuatu itu jangan pas kalian lagi benar-benar lagi jatuh cinta banget kalian harus lewatin dulu masanya terus kalian lihat lagi gimana keluarganya gimana pasangannya gimana keluarga kalian yang tadi kata Kak Anissa ngelihat dari tanggapan orang penilaian orang terhadap kita ya dari situ ya jadi ada lebih arahan dan bayangan lah tentang kalian tuh benar-benar udah siap atau belum gitu. Kalau Oke, ah, Kak Anissa. kalau dari aku sebenarnya ada ilmunya nih katanya kalau misalnya untuk tes calon pasangan apalagi laki-laki. Yang namanya laki-laki itu mesti punya kesabaran tingkat dewa. Jadi kalau misalnya memang lagi ada in the process atau itu, kadang kita juga butuh ngetes atau bahkan ya yang paling penting sih lingkungan atau itu tadi orang-orang di sekitar kita yang bisa ngetes calon pasangan kita itu sabar apa enggak. Di situ tuh biasanya langsung bisa terdeteksi. Jadi walaupun mau cinta buta atau apa tuh ada titik-titik di mana yang kalau dites itu ya beda lah. Bisa kelihatan deh laki-laki dari emosionalnya sisi emosional sama egonya tuh bisa dilihat dari tesnya itu. Tapi biasanya yang tahu cara ngetesnya tuh dari laki-laki juga kan karena mereka juga tahu jadi istilahnya either kakak kita yang cowok atau paman kita atau ayah kita sendiri ya itu deh harus ada ya itulah dilihat setelah tesnya tuh calon pasangannya tuh seperti apa. Kalau misalnya memang lulus ujian ya udah bismillah jadi nggak cinta buta-buta banget gitu biar dibuka dikit matanya hello gitu. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Nah, ini ada Ini ada pertanyaan lain nih Kak. Sebelumnya dari Kak Angel, apakah Siap ya. Boleh. Tapi kalau boleh nanti kita 2 pertanyaan lagi kali ya, 5-15 deh. Karena kita ada itu lagi apa? Live session yang lain lagi. Oh iya. Oh iya, mungkin Apa pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Oke. Oke. Nah, dari Kak Nah, dari Kak Santika ini tahu bagaimana cara membedakan antara cinta yang sehat dan sekadar rasa nyaman atau ketergantungan. Kalau menurut aku ya rasa nyaman itu adalah part dari cinta yang sehat karena dibanding cinta kenyamanan itu akan lebih utama sih kita cinta tapi kita nggak nyaman sama orangnya misal, kita cinta banget sama dia tapi kalau lagi ke rumahnya sama keluarganya nggak nyaman deh itu terus-terusan akan jadi duri gitu loh. Jadi menurut aku rasa nyaman sebenarnya lebih utama dibanding rasa cinta utama. Cuman cinta dengan kenyamanan itu menurut aku utama sih. Nah, kalau kalian sudah merasa nyaman dengan pasangan, dengan keluarganya, dengan lingkungan pasangan kalian, itu udah cukup positif. Kalau ketergantungan ini yang nggak boleh karena baik lagi kita terhadap siapapun tidak boleh ketergantungan. Betul manusia adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan orang lain, tapi membutuhkan bukan berarti ketergantungan. Karena kalau kita ketergantungan terhadap suatu makhluk gitu, terhadap manusia, itu kan bukan milik kita. Kapan aja dia bisa pergi, bisa diambil. Sehingga rasa ketergantungan itu akan bikin kita sakit hati nantinya saat kita kehilangan. Jadi ini dia juga yang perlu dipelajarin saat kalian jatuh cinta. Jangan pernah ngerasa dia itu milik kalian. Karena dia itu bisa kapan aja diambil, entah diambil oleh Tuhan atau diambil oleh
perempuan lain. Makhluk lain. Udah diambil. Diambil makhluk gaib. Ya, jadi itu juga sih yang kalian harus sadarin, tidak bisa bergantung terhadap manusia, bergantung sama Tuhan, karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau misalnya bergantung sama manusia, manusia itu bisa kapan aja meninggalkan kita, sehingga harapan kita dengan mereka itu yang bikin kita sakit hati. Cuman terhadap anak pun begitu, misalnya sudah punya anak nih, kayak kita ngerasa anak ini milik kita kan. Banyak khususnya di umuran aku yang sekarang, yang anak-anaknya sudah mulai remaja dan dia sudah berpikir, aduh nanti kuliah, misalkan kuliahnya di luar daerah atau di luar negeri, terus nanti dia menikah, duh hilang deh anak gue. Ya memang dari awal punya anak sudah harus mempelajari bahwa kita tidak bisa memiliki makhluk gitu. Rasa kepemilikan itu tuh harus kita lepas. Rasa attachment, ketergantungan, kepemilikan itu harus kita lepas. Jadi kalau cinta sama orang jangan pernah attachment, ketergantungan dan kepemilikan dengan dia gitu. Itu pelan-pelan dihilangkan. Memang susah, cuman kayak selalu bayangin aja kayak ya kalau misalnya orang tua kan ngebayangin, aduh ntar anaknya kan menikah punya keluarga sendiri. Kalau misalnya kita terhadap pasangan mungkin mikir ya kita nggak ada yang tahu umur gitu. Ya itu sih dari aku. Tapi kalau rasa nyaman penting, menurut aku penting. Jadi kalau ngomongin cinta yang sehat, bedanya dengan sekedar rasa nyaman, justru rasa nyaman itu sangat dicari. Karena kalau udah nyaman, mau dia orangnya kita nggak cinta-cinta amat misalnya nih, tapi dia bikin kita nyaman, ya hidup kita akan nyaman. Tapi kalau kita cinta banget tapi bikin gak nyaman, ya duri sih. Gitu. Oke, karena dari Kak Anita ada tambahan. Kalau menurut aku cinta yang sehat itu, menurut pengalaman ya, kalau misalnya ya salah satu dari siapapun yang kita cintai itu berbuat kesalahan atau melakukan hal yang di luar ekspektasi kita atau nggak sesuai sama harapan kita, kita baik-baik aja. Dianya baik-baik aja bisa nerima, kitanya juga baik-baik aja bisa nerima, berarti itu sehat. Karena nggak kayak terlalu kecewa banget, kamu udah melukai aku bla 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 gitu, enggak gitu. Itu berarti udah cintanya udah berlebih. Kalau misalnya ada pengertian dari keduanya kayak, oh ya udah lo sama-sama manusia pasti bikin kesalahan, ya udah gitu. Jadi bisa saling memaafkan. Itu menurut aku yang sehat. Jadi nggak ada yang bisa bikin terlalu depres banget kalau salah satu yang misalnya bikin kecewa gitu ya. Ya itu sih, itu yang sehat sih menurut aku. Karena jadi dua-duanya bisa saling nggak terlalu attach banget justru sama kedua-duanya antara pasangan. Itu menurut aku yang sehat. So whatever happens ya udah di work out aja dua-duanya. Cari solusi terbaik gitu-gitu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Kak Sintika juga sudah boleh menerima ya untuk jawaban dari Kak Nana dan Kak Anita untuk pertanyaannya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung TikTok live malam ini, di podcast malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita dan komunitas Quiet Bloom yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan perspektif yang sangat berharga bagi kita semua. Terus dari diskusi malam ini juga, dari pribadi juga belajar, dari kami juga belajar bahwa masa remaja itu adalah waktu yang terbaik untuk bisa bertumbuh, belajar dan bisa mempersiapkan masa depan. Jadi kalau kita melihat konten-konten di sosial media, jangan hanya menyaksikan bagaimana menggambarkan yang sempurna saja, tapi kita juga harus kritis dan memahami bahwa setiap keputusan yang kita dalam hidup itu memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi. Serta penting juga kita untuk mendiskusikannya dengan orang yang lebih tua, dengan senior kita, untuk mengambil keputusan yang besar.
Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan malam ini, ingatlah bahwa masa depan yang cerah itu dibangun melalui proses, bukan dari hasil. Ya, dari kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk partisipasi, membuat ikut diskusi hingga saat ini, dan juga terima kasih juga sekali lagi untuk kakak dari Koedju, Kak Nana, Kak Anissa untuk waktu dan juga kesediaannya untuk bisa berdiskusi dengan kami, Girls. Semoga kakak juga bisa mendapatkan bekal juga amanah untuk bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari, dan semoga platform Koedju bisa bertumbuh, bisa hal-hal positif lainnya yang didapatkan, dan banyak perempuan di luar sana yang terbantu dan mendapatkan tempat untuk bisa bercerita dengan dan meluapkan emosi dengan baik. Amin. Terima kasih doanya. Amin. Ibu juga sukses ya komunitasnya. Ya. Girls. Iya kak. Iya kak, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mau izin ambil presentasi dulu, Boleh. Kelihatan yang dari walaupun secara SR. logonya kelihatan langsung. Oh itu logonya kak. Screenshot. Dulu, kamu menurut Oh, itu logonya kak. Iya. Ini kita ada tulisannya kuat belum, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Iya kok kelihatan kak. Iya kok, kelihatan kak. Oke jadi Christine Oke, jadi Christine izin kak mau ambil dokumentasi. Satu, dua. 1, 2, 3. Oke. Dari Kakak Dari Faidum Kakak ada Faidum ada biaya biaya khususnya. Ada apa? Enggak ada sayang. Biaya kata nggak ada. Gaya, Kak, Mahal gaya. banget. Gaya kak, gaya. Appreciate. Gaya. Oh. Gaya. Gaya khususnya. Oh, gaya khususnya. Nggak ada. Nggak ada, gimana gini love. atau Oh, iya, love aja boleh, kak. Atau love aja kak. No. Tadi dulu. Maaf. Ya, Christine gini Ya, aja ya kak ya. Christine gini aja kak ya. Oke, Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah kak. Oke, sudah kak. Makasih you. kan. Ya, terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak kakak untuk waktunya, teman-teman juga yang boleh hadir. Ya, Sehat-sehat. Ya, kita berikan saja untuk next untuk kolaborasi. next kolaborasi kalau misalnya ada. Wah, dengan senang Offline hati. dong, offline. Iya, Dipikirin dengan tuh kalau coba kita buka itu seminar di Makassar. Offline. Mm-mm. Oke, Oke, semoga panjang umur dan juga bisa terrealisasikan. Amin. Sehat-sehat. Amin. Amin. Ya kakak Ya, kakak juga sehat-sehat. Oke, terima kasih banyak kakak. Bye. Izin live Aku izin live ya. Terima kasih kak. Dadah.